Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membacakan amanat dari Bapak Direktorat Lalu Lintas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, karyawan sekolah, dan yang saya hormati para siswa serta semuanya. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas kelimpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan perlindungan, sehingga kita masih dapat beraktivitas di suasana bahagia ini. Untuk mengikuti upacara bendera hari ini ada sedikit berbeda dibandingkan dengan hari sebelumnya, karena yang bertindak selaku pembina upacara adalah anggota Polri, di mana pada hari biasa tidak berdiri di depan para siswa seperti saat ini, namun lebih banyak dijumpai di persimpangan jalan, mengatur arus lalu lintas pada rute-rute perjalanan para siswa menuju dan kembali dari sekolah. Tentunya kegiatan ini memiliki tujuan tertentu, yaitu agar anggota Polri lebih dekat dengan para pelajar, sehingga dapat bertatap muka, berbicara dan menyampaikan langsung beberapa hal yang penting, seperti masalah keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Adik-adik, pelajar, dan peserta upacara yang berbahagia, menyikapi persoalan lalu lintas di atas, ini negara kita telah menetapkan dokumen yang disebut sebagai Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan atau singkat RUNK tahun 2011 sampai dengan 2035. Pencapaian sasaran dan target adalah berangkat dari data pada tahun 2010, yaitu data jumlah kematian akibat kecelakaan tahun 2010 yaitu 31.234 jiwa, yang artinya dalam setiap 6 jam terdapat sekitar 3 sampai dengan 4 orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas yang segera dan efektif. Diperkirakan korban kecelakaan akan meningkat 2 kali lipat setiap tahunnya, sehingga korban kecelakaan akan lebih dari 3.000 jiwa per harinya. Itu telah yaitu dimulai dari data tahun 2010 diturunkan sebesar 50%, dicapai di tahun 2020, dan adik-adik pelajar dan peserta upacara yang berbahagia, adapun terkait dengan tingginya angka kecelakaan lalu lintas di daerah istimewa Yogyakarta dewasa ini juga sudah sampai pada titik yang sangat memprihatinkan. Sampai dengan Oktober tahun 2014 telah tercatat dalam data 322 jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas dengan korban 25 meninggal dunia, 4 luka berat, 461 luka ringan, kemudian kerugian material 229
170.000. Di 5 wilayah daerah istimewa Yogyakarta yang upacara yang berbahagia. Mencermati data kecelakaan seperti di atas, dapat kita maknai bahwa budaya disiplin masyarakat daerah istimewa Yogyakarta pada umumnya dan para pelajar khususnya masih sangat rendah. Meskipun sebagian di antaranya sudah tertib dan disiplin, potret masih rendahnya tingkat disiplin pelajar ini bukanlah merupakan sebuah rekayasa, tetapi selaras dengan fakta yang ada. Melalui pengamatan terhadap para anak yang berperilaku seenaknya di jalan raya tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Dalam hal ini dapat kita lihat dan banyak dijumpai pada pagi-pagi dan siang hari ketika para pelajar seakan saling berlomba untuk lebih cepat sampai ke tempat tujuan dan jalan yang lain. Hal lainnya yang sangat membahayakan adalah kebut-kebutan malam minggu ketika hendak membelok ke kiri atau ke kanan, dan setelah pelik berpindah jalur, para pelajar terkadang tidak memberi tanda bagi pengguna jalan yang lain. Di samping itu juga masih banyak ditemukan ketika berkendara sepeda motor, para pelajar berboncengan lebih dari 1 orang, tidak mengenakan helm sebagai peralatan keselamatan, serta tidak menyalakan lampu utama. Adik-adik pelajar dan peserta upacara yang berbahagia, karena pada dasarnya usia di bawah 17 tahun meskipun bisa mengemudikan kendaraan, sebenarnya belum cakap secara fisik dan kejiwaan. Ketika di jalan raya, sedang pada situasi saat ini kita berada di era berlakunya pemerintah, berlakunya peraturan perundang-undangan yang harus ditaati, dan diperlukan pemahaman yang utuh bahwa jalan raya pada akhirnya bukanlah milik pribadi, melainkan milik bersama, serta harus berbagi penggunaannya dengan tim, dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang berakibat fatal bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Permasalahan seperti ini apabila diabaikan dan tidak segera ditangani secara serius, maka akan menjadi penyumbang terhadap jumlah fatalitas kecelakaan. Upaya menyelesaikan masalah lalu lintas satu diantaranya adalah dengan cara edukasi terkait dengan 9 tersebut. Dinas pemerintah kota daerah istimewa Yogyakarta dan Ditlantas Polda daerah istimewa Yogyakarta telah menyusun pedoman pendidikan etika berlalu lintas dalam implementasi kurikulum 2013 sebagai tindak lanjut peraturan Gubernur daerah istimewa Yogyakarta nomor 54 tahun 2011 tentang pendidikan etika berlalu lintas pada satuan mata pelajaran yang baru saja dilaksanakan. Koordinasi untuk dinaikkan ke tingkat kementerian agar program integrasi kurikulum pendidikan etika berlalu lintas masih dapat diberlakukan sehubungan kebijakan kementerian merubah kurikulum 2012 menjadi kurikulum 2013 yang segera diberlakukan seluruh Indonesia. Harapan dari program integrasi dengan SMA adalah terwujudnya perlakuan etika berlalu lintas di usia pelajar didapat dari lingkungan sekolah, sehingga pemahaman dan ketaatan dan kepatuhan pada norma etika dapat tertanam dalam perilaku sehari-hari. Selain itu, manfaat dari program integrasi kurikulum pendidikan etika berlalu lintas masuk pada mata pelajaran dari tingkat pendidikan usia dini sampai dengan SMA adalah menyelamatkan generasi dan 80% pada tahun 2035 dapat tercapai. Adik-adik pelajar peserta upacara yang saya banggakan, bahwa dalam minggu ini akan dilaksanakan operasi Zebra Progo 2014 yang akan dimulai dan penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar atau knalpot gelombongan sesuai pasal 48 ayat 3 huruf B tentang kebisingan suara dan pasal 106 ayat 8 junto pasal 291 ayat 1 dan 2 tentang pengemudi wajib menggunakan helm berstandar nasional. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengajak kepada para pelajar untuk mohon disiapkan. Siap, gerak.
Saya ulangi, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengajak kepada para pelajar untuk satu, biasakan sebelum melakukan aktivitas untuk berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar apa yang kita cita-citakan dikabulkan. Dua, belajar dengan serius dan fokus karena tugas pelajar yang utama adalah belajar dan belajar. Tiga, berjuang keras menerapkan nilai disiplin diri dalam menjalankan peraturan yang berlaku baik di sekolah maupun di jalan raya. Empat, mulailah belajar memikirkan masa depan. Tentukan pilihan apakah saudara akan kuliah atau ingin menjadi apa setelah sekolah nanti. Bagaimana jadinya cita-cita itu jika saudara mengalami cedera badan yang serius akibat kejenuhan dan kelalaian dalam berkendara. 5. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas bagi lingkungan di sekolah, rumah, dan masyarakat. 6. Jadilah pengendara yang berkeselamatan dan tidak kebut-kebutan baik malam minggu atau malam apa saja, baik siang maupun malam. Diserahkan. Istirahat di tempat. Gerak. Kemudian kepada para guru atau komite sekolah dan yang terhormat kepala sekolah, saya mengajak mari bersama-sama untuk turut menjaga dan memastikan keamanan dan keselamatan anak-anak kita dalam berlalu lintas. Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan selamat belajar. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan kepada kita sekalian dalam mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh petugas. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warhamna minhum ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Agung, kami agungkan asmamu, karena kepada Engkaulah tempat satu-satunya kami memanjatkan doa, tempat kami memohon kekuatan, tempat menyampaikan harapan. Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, pada pagi hari yang cerah dan penuh berkah ini, kami berkumpul untuk melaksanakan upacara dengan pengakuan segala dosa dan iringan doa. Pada saat ini, ingatan kami tertuju kepadamu, karena Engkau telah memberikan nikmat dan karunia yang tiada putus-putusnya kepada kami, sehingga pada waktu ini kami dapat melaksanakan upacara dengan lancar, aman, dan damai karena ridho-Mu semata. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Kuasa, jauhkanlah kami dari ilmu yang tiada berguna, dari amal yang tiada diterima, dari hati yang tiada bahagia, dari keinginan yang tiada puas akan segala. Dan berikanlah kami
keteguhan dalam mencapai cita-cita. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha bijaksana, jadikanlah sekolah kami tercinta ini sebagai tempat limpahan rahmat ridho-Mu. Jadikanlah sebagai tempat damai dan tentram untuk berbakti kepadamu. Jadikanlah kami sebagai orang yang senantiasa taat kepadamu. Jadikanlah para guru kami sebagai orang yang senantiasa berjalan dalam hidayah-Mu. Berikanlah ketabahan, keteguhan, kesabaran, kejujuran, dan keikhlasan dalam hidup kami. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.